Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yin Aksin, datang lagi di podcast ini. Hari ini alhamdulillah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Guru Iin. Namanya Dr. Anda Gracia. Pagi dok. Beliau ini sebetulnya dokter gigi yang kemudian mendalami neuroscience serapan. Jadi kadang-kadang beliau keberatan, jangan panggil dokter gitu katanya. Tapi karena aku ngerasa beliau guru aku ya, jadi tetap aku panggil dokter ya dok. Oke ya dok. Oke, jadi gini para sahabat, kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang lagi rame banget di media sosial, gitu dok. Jadi Iin kadang-kadang sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan mental, gitu, dan kita memang peaceful lane concern di urusan campaign kesehatan mental. Itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering kali terganggu dengan isu-isu yang ada di media sosial yang kemudian menurut Iin, aduh dampaknya bisa gede banget, gitu. Dan terus itu juga yang jadi mengusik hati Iin gitu ya. Kenapa ya dok? Ini sebentar ya, ini disclaimer dulu ya. Teman-teman tahu kan, kemarin lagi heboh banget ada kasus di mana ada seorang pasien, inisial T ya. Iya, pasiennya inisial apa ya kemarin ya? T atau Y gitu ya? Oh sorry, itu ya. Inisial Y ya. Antara dua itu deh, soalnya mirip-mirip. Iya, inisial Y. Pasiennya inisial Y, ini pasien BPJS yang kemudian dia curhat lah, namanya orang ya, lagi curhat lama nunggu di rumah sakit, udah 8 jam katanya nggak dapet tempat gitu dok. Dan ini sebetulnya memang common juga sih, maksudnya teman-teman tahu Iin bergerak juga di bidang kesehatan fisik di Rumah Teduh dengan 21 rumahnya. Jadi ini sebetulnya masalah yang memang hari-hari kami temui juga gitu. Bahwa seseorang curhat menurut Iin sih biasa aja sih dok ya. Tinggal bagaimana orang menyikapinya, POV-nya mau kayak gimana gitu ya. Namanya orang lagi sakit kayak pengen cepet diobatin gitu kan dok. Pengen cepat masuk ruangan, ternyata malah dapat hantaman dari netizen. Dan netizen itu yang Iin bikin merinding dan benar-benar pengen ikut nangis itu, kenapa netizennya kebanyakannya nakes, tenaga medis gitu loh, maafin ya. Tapi kayak Iin tuh ngerasa mereka orang di garda terdepan harusnya lebih paham bahwa ini pasien, yang namanya pasien kalau lagi sakit fisik itu psikologis juga biasanya turun kan. Nah, dikasih komentar kayak gini kan jadi makin drop ya dok. Dan terus jadi pertanyaan berikutnya bagi Iin adalah terlalu banyak dari level tenaga medis atau tenaga kesehatan atau orang-orang yang mungkin sebetulnya punya ilmu yang mengeluarkan statement negatif. Jadi Iin bertanya, dokter kenapa sih ada orang komennya bisa kayak gitu? Kalau dalam bahasa Iin yang orang awam ini suka mikirin, bukankah orang itu makin pintar, makin berilmu, itu makin tinggi empatinya, makin paham situasinya, makin cerdas sudut pandangnya gitu. Nah, itu kenapa dok bisa kayak gitu? Kita kepengen ini namanya keinginan gitu ya. Dari semua manusia sih sebetulnya bahwa dia itu bisa menjadi orang baik, bahwa setiap orang itu kepengen bisa menjadi orang yang melindungi orang lain, punya kasih sayang. Itu ada di kotak pengen. Jadi kalau saya boleh mengatakan, kita tuh kadang-kadang melihat kondisi seperti ini kita kompartemen dulu tuh ya. Itu ada di box kepengen. Tapi box kelakuan itu ternyata dengan box kepengen itu pengendaliannya suka nggak sama tuh. Kalau kepengen itu sesuatu yang kita pikirkan, sudah kita atur berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan, baik itu pengetahuan perilaku, pengetahuan norma, dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu dan teori gitu. Tetapi begitu kelakuan, ternyata pusat kontrol di otaknya kita seringkali itu bukan datang dari si pengetahuan tadi, tapi engine-nya didorongnya itu dari emosi. Semuanya ada di otak. Semuanya di otak? Semua di otak. Jadi yang mendorong orang untuk mengambil semua memori, memanfaatkan memori itu, ini udah gaya-gayanya film nih ya. Ada film yang begini-begini terus jadi kita ambil semua memori, kita olah dan kita respon. Kalau pakai nalar itu akan jauh berbeda dengan kalau kita olah, kita ambil memori itu tapi pakai engine dan warna dari emosi. Nah, warna dari emosi ini biasanya akan sering nongol kalau kendalinya kita lost. Atau malahan tidak terlatih teh. Ini yang repot nih. Regulasi emosi itu ya dok. Kalau itu ternyata dari kecil, karena kalau kita bilang, apalagi ya punten bisa kita teteh juga, kok nakes ya?
kita kan ada pendidikannya ya mestinya. Lalu paling enggak jadi nakes tuh biasanya udah cita-cita ya. Dan udah passion berarti gitu. Ada role modelnya dong. Itu udah ada pathway-nya menuju ke sana. Kenapa kok bisa ada oknum? Kalau itu jadi oknum. Betul. Karena tidak semua nakes begitu. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 udah gambreng tuh ya bahasanya kalau udah gitu. Rame-rame merespon dengan cara yang negatif. Sama sekali tidak menyenangkan. Berarti ada orang-orang yang gagal regulasinya. Dan kegagalan regulasi itu datang dari pressure. Artinya dia tidak pernah latihan beban. Latihan beban apa dok maksudnya? Jangan bayangin terus ke fitness ke ya. Gym ya, bukan ya? Bukan berarti latihan beban seperti itu. Tapi kalau tidak terbiasa untuk diizinkan menghadapi konflik. Oh, latihannya di konflik justru. Konflik. Jadi kalau dari kecil itu banyak dibantu. Pada waktu remaja ngegeng, kalau terus ada masalah sama geng. Bareng-bareng. Ada backingnya banyak, kebiasaan. Apalagi kalau udah dapet backingan gitu. Itu terutama juga terjadi pada mereka-mereka yang di backingnya oleh gadget. Aduh. Jadi informasinya bisa macam-macam dari gadget. Dia merasa bahwa kalau dia ngomong ke sini, kalau dia nggak suka tinggal di scroll. Iya benar. Atau dia udah mengeluarkan statement, habis itu dia nggak buka lagi, dia bikin statement lagi yang lain, yang itu komen balasannya nggak dilihat. Kan itu mudah sekali dong. Maka tidak terlatih untuk berinteraksi dengan tekanan-tekanan yang terjadi. Wow, jadi sebetulnya punya konflik dalam keseharian itu perlu ya dok? Sangat penting. Jadi nggak boleh dihindari konflik itu. Untuk melatih mentalitas bikin salah ya di waktu kecil. Salah dan benar itu hanya terjadi sebetulnya di masa kecil. Karena belum tahu. Karena belum tahu wajar. Wajar jadinya salah. Setelah dikasih tahu, pilihan. Betul, mau milih. Teh Iin bilang sama saya, kalau mau menulis surat sama teman, jangan pakai warna merah. Sebelumnya saya pakai segala warna. Benar. Tapi terus dikasih tahu, jangan pakai warna merah karena itu bisa emosinya diduga menyatakan kemarahan. Jangan pakai emotikon yang merah bertanduk-tanduk. Itu tandanya, kan itu namanya diberitahu. Tapi kalau saya pakai juga, itu pilihan. Betul. Nah di sana salah dan benar itu adalah bagian dari pengetahuan, tapi kemudian keputusan kita melakukan, bisa aja kita kepleset, kita pakai, ada respon, belajar lagi dong. Oh iya, ternyata kalau saya pakai emoticon itu, kalau saya pakai warna begini, kalau saya nulis caps lock semua, di bold, terus orang langsung berasanya apa? Belajar dong dari seperti itu. Tapi kalau nggak belajar, kan berarti kita memang memutuskan akhirnya orang bilang itu niat ya. Dan kita harus siap dengan konsekuensi dari yang tadi diputuskan. Betul. Jadi kenapa hal seperti itu terjadi? Kenapa orang-orang yang seharusnya sudah belajar, tapi ternyata mengeluarkan juga kondisi atau respon yang malahan seharusnya dia nggak ngerespon malahan kali ya. Tapi kenapa dia ikut-ikutan ngerespon? Ada yang menggelitik bagi dia dari peristiwa yang berbeda. Jadi bukan karena nakesnya. Tapi sebagai pribadi, dia punya peristiwa lain yang membuat dia tergelitik untuk ikut merespon. Mungkin dia punya anggota keluarga, mungkin dia punya temen yang juga nggak sabaran, terus dia lagi baru berantem, baru apa. Terus ngelihat begitu terus seperti langsung ketoel pisan gitu ya. Langsung nyaut, padahal nyautnya bukan maksudnya buat kasus itu. Tapi tertumpahkanlah ke sana karena tadi betul Teh Iin bilang regulasinya nggak terjadi. Nggak ada regulasi, nggak bisa memilah-milah, nggak bisa memilih. Padahal juga celotehan itu bukan celotehan yang kayak menyudutkan apa dan apa, sangat sederhana. Capek nungguin 8 jam gitu ya. Tapi kenapa harus dihajar dengan komen dengan yang macam-macam sekeras ya. itu? Dan bahkan ada yang bukan cuman komentar yang secara emosional keras, tetapi ada salah satu yang juga mengeluarkan komentar instruksional. Iya benar, itu benar, parah. Kalau nggak begini, kamu nggak akan dapat percepatan. Nah, iya itu malah
persuade atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu yang negatif kan? Kalau ini aja gitu. Kalau dari tata bahasa itu nggak persuade lagi, itu udah instructional. Oh gitu ya, lebih dari lebih tata bahasa ya. Oh, iya, Jadi buat saya di neuroscience itu kita penting sekali mengenal tentang perkembangan fungsi otak. Kalau kita menghadapi situasi seperti begini, bagi guru, bagi pendamping, bagi pimpinan, kita anggap juga fasilitas kesehatan itu pasti punya organisasi ya, dan organisasinya itu kan berarti punya struktur yang ada punya fungsi-fungsi sebagai pengawas, pemandu, pengelola, mendirect. Direktur itu kan tugasnya mengarahkan kemana itu. Nah, tugas-tugas fungsional itu kan mestinya berjalan ya, tugas-tugas organisasional itu harusnya berjalan. Nah, dengan sendirinya semua orang yang hidup di dalam konteks belajar dan bekerja itu ada tahapan yang membuat kita tahu ciri-cirinya, apakah kematangan merespon dan kematangan untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, verbal ataupun perilaku, itu usianya cocok nggak sama usianya dia. Biar kata mau dibilang, oh masa iya, dia kan umurnya udah 20 sekian. 20 sekian berilmu, harusnya udah pasti, kalau menurut Iin, mikir dulu. Sama dengan udah bijak, kan ilmunya udah tinggi. Enggak. Jadi nggak berbanding lurus ya? Nggak selalu. Oke. Apalagi di tahun-tahun sekarang. Di tahun-tahun sekarang ini, kita mulai mensosialisasikan dari neuroscience terapan tentang pemampatan evolusi. Jadi di tahun ini, di hari ini aja, generasi yang hidup adalah generasi yang datang dari kelahiran tahun 40-an. Sekarang umurnya udah 70-an. Masih ada kakek nenek tuh. Ya. Ada generasi yang lahir dari tahun 60-an. Masih aktif nih gitu. Ada generasi yang lahir di tahun 70 dan 80-an. Oh, itu usia yang lagi jadi pimpinan sekarang di mana-mana gitu ya. Lagi megang tampuk gitu. Lalu generasi yang lebih muda lagi, itu usia yang lagi produktifnya gitu. Nah, satu hal yang menarik, otak 0 sampai 8 tahun, tahapan pembentukan fungsi dasarnya itu tetap akan terjadi. Peduli amat kita itu lahir di tahun berapa. Nah, sekarang bayangkan yang 08, lalu proses pematangan 18-nya, itu terjadi di tahun kelahiran 40-an. Itu kalau yang bukan orang Indonesia lagi Perang Dunia Kedua. Benar. Yang di Indonesia itu lagi program-program proklamasi. Jadi daya juangnya, keberaniannya, negosiasinya, diplomasinya itu memang betul-betul siap untuk selalu berada di ujung tanduk, set gitu. Soalnya pilihannya, kalau nggak begitu, Anda ya hilang. Betul. Yang kelahirannya di tahun sekitar 40-50 gitu ya, masa remaja dia itu di zamannya G30 SPKI. Dalam tekanan yang salah ngomong, Anda dikotakan gitu kan, hilang dari peredaran. Yang lahir di generasi, jadi semua masa pembentukan usia 08 dan 8-21 tahun kita saat ini nih, di hari ini dan hari-hari esok kita, ini semua ada ketemu dan dipampatkan dalam satu periode ini. Wow, itu kenapa rasanya kok gapnya tapi jadi makin beda. Hari makin makin seru ya. Betul, makanya kenapa banyak banget ya curhatan nih teman-teman ya yang seangkatan yang kayak kenapa sih zaman sekarang anak-anaknya kayak gini kayak gitu. Bener banget. Kakek nenek jadi nggak ngerti tentang cucu. Bahkan ada yang orang tua yang mungkin menikahnya di usia 30-an gitu ya. Orang tua nggak ngerti lagi. Nggak ngerti, ketemu sama sesama orang tua murid yang lebih muda barangkali gitu ya. Cara ngasuh anaknya beda. Oh, sekarang itu kias. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pressure tersendiri. Maka kalau tidak punya latihan beban pada konteks konflik-konflik keseharian, tapi melarikan diri, berpaling, atau mundur dari kesulitan, maka kemampuan ketangguhan atau resiliensi memang menurun. Dan kalau resiliensi menurun, responnya unpredictable ya,
Bisa jadi responnya adalah respon emosional yang datang dari kebiasaan anak usia di bawah 8 tahun. Anak di bawah 8 tahun kan, kalau kita tanya, kamu tadi pagi udah main apa aja? Gini. Ada boneka ya, boneka. Papa itu ya pulang dari situ bawain rumah-rumahan ya. Tapi nenek sama kakek bilang rumahnya nggak nyambung pisan ya. Itu agak loncat-loncat ya. Tapi kalau anak kecil wajar ya, boleh dong. Tapi, namun kalau udah mah di atas usia 21 yang seharusnya proses kognitifnya itu udah dikuasai oleh nalar yang terkendali, pressure apapun ada dong latihannya, breathing ada dong latihannya. Jeda dulu. Jeda sebentar. Jangan langsung sumbu pendek. Tapi hal-hal itu kalau nggak dilatih, bukan bisa. Masalahnya latihan di momen healing. Iya. Latihannya bukan di momen tenang ya dok ya. Tidak hanya itu maksudnya. Ya, catat. Itu belajarnya. Jadi kalau kita pergi, ayo healing sebentar ya ke gunung. Ayo kita lihat air laut sebentar ya. Itu momen belajar. Tapi harus ada praktisnya dong. Itu dia. Aku seneng banget di bagian ini, seneng banget. Karena artinya memang encourage orang untuk mau berpikir rumit sebetulnya dok. Ketika menghadapi masalah kan kita jadi pakai otak kita. Benar. Dok punten, aku penasaran balik lagi ke masalah yang awal tadi. Tadi ada statement yang disebutin keputusan yang lebih dikuasai oleh emosi. Betul. Padahal harusnya dalam menghadapi isu-isu yang muncul di sekitar kita punya pilihan. Jadi sebetulnya kalau orang awam kayak aku tadinya ngelihatnya ketika bahasa-bahasa komennya negatif ini lebih dikuasai oleh emosi. Padahal emosi ini dikendalikan oleh otak ya dok. Jadi sebetulnya kontrolnya kan ada di sini bukan di sini ya dok. Yang di sini itu udah tinggal impact-nya. Karena kalau otaknya kita emosinya melonjak, dengan sendirinya dia turun ke batang otak, dari batang otak itu pelistrikannya turun ke bawah, langsung tuh antara paru-parunya kita yang agak shrinkage jadi agak engap gitu, atau jantung kita jadi berdebarnya jadi lebih kencang atau jadi nggak beraturan, turun dikit lagi langsung jadi mules, turun dikit lagi bolak-balik deh kita ke belakang ya. Kondisi yang seperti itu tuh juga dipengaruhi balik lagi ke topik organisasi. Organisasi kita dipimpin oleh angkatan generasi mana? Dan organisasi itu juga berevolusi. Dari yang tadinya organisasi itu kekeluargaan, karena kecil. Keluarga saling ngatur, keluarga bisnis bareng gitu ya. Mungkin dokter menikah dengan dokter, terus jadi sama-sama praktek gitu. Dari sesimpel itu tadinya, sampai akhirnya menjadi sebuah fasilitas kesehatan yang menjadi semakin besar. Dan lama-kelamaan, dari evolusi organisasi, itu juga bertahap organisasi itu tidak lagi organisasi yang ukurannya di batas kita bisa saling jumpa. Kadang-kadang pimpinan sampai udah nggak tahu lagi pekerja di level lapangan. Bener. Karena jumlah makin banyak. Makin besar. Organisasi makin berkembang. Lapisannya makin banyak. Gitu ya. Akibatnya terbentuklah yang disebut dengan sistem. Iya benar. Nah, sistem itu secara berkala harusnya dievaluasi sesuai dengan kondisi. Tapi seringkali dengan adanya peraturan, peraturan yang mengacu pada standarisasi. Akibatnya, apalagi kalau kita udah ngomong soal transaksi, ngomong soal uang. Kalau keuangannya itu tidak out of pocket. Ingat bahwa kasus yang kita bahas di awal ini ceritanya adalah model dari penyelenggaraan pembiayaan pemerintah. Iya. Penyelenggaraan pembiayaan pihak bukan yang bersangkutan sendiri. Benar. Jadi bukan saya yang bayar servis itu, tapi saya karena aturan dibayarkan oleh sistem ketiga pada layanan yang diberikan. Nah, sistem itu mengatur si layanan. Aturan pada si layanannya itu bisa macam-macam. Belum tentu ada standarisasi aturan yang sama. Ini yang seringkali juga membuat nakes dan sistem administrasinya burnout. Iya, paham. Mereka mesti tahu Anda yang datang ini pakai sistem yang mana. Nah, kalau orang yang datang namanya sakit. Iya, apapun itu dia sakit. Iya, lupa, bingung. Iya.
oksigen otaknya menurun. Jangan harapkan orang yang datang sakit itu nalarnya bisa menguasai emosinya. Kalau Anda dapat pasien yang nalarnya menguasai emosinya, cinta banget. Semua nakes langsung, alhamdulillah Soleh tenangnya. Seneng ya, karena pasiennya bisa datang dengan, maaf dok, permisi suster, saya tadi pagi begini, ini catatan saya, ini yang saya alami, terima kasih, pingsan. Enak ya? Sebelum pingsan begitu, udah ngasih tahu data iya, gitu. Kalau bisa begitu. Yang datang teh udah menangis, capek, nahan sakit itu capek loh. Iya. Dan capeknya itu capek dari bisa sakit yang kronis, dikit-dikit pelan-pelan, bisa dari ketidaknyamanan pada peradangan, bisa datang juga dari sakit yang akut, mendadak, dan di luar batas threshold yang pernah dialami pada kondisi sakit. Iya. Orang yang pernah digebuk, sakit, mendadak nyengsol, dibetulin, nah saya ngomong dari latar belakang saya gitu ya, di kedokteran gigi. Lalu kemudian dia datang lagi dengan, bahunya dislokasi karena dia main tabrak-tabrakan gitu dengan teman-temannya. Habis itu datang lagi lututnya yang rada gimana? Pada kunjungan yang udah ketiga keempat, dia datang terseok-seok kursi roda, itu bengkok, udah nggak nangis sakit, thresholdnya udah meningkat. Jadi threshold tuh jadi kayak ambang nyerinya. Okay. Nah, kita nggak pernah tahu pasien yang datang tuh yang mana. Jadi kalau itu pasien udah sama dia lagi ada pikiran barangkali ya, pekerjaan yang ditinggal, ketidaknyamanan, kita nggak tahu jenis sakitnya apa, kondisinya apakah dia ada rasa di dalam tuh yang galau ya. Ini sakit saya ini akan berapa lama ya? Gimana nanti keluarga saya kalau sakit saya keterusan ya? Bagaimana kalau itu pertanyaan berjuta di kepala dia. Jadi, aduh lama banget ya mendapat kepastian. Orang jatuh cinta aja nggak dilamar-lamar galau. Bikin overthinking ya. Kecemasan berlebih. Gimana kondisi yang dia tidak ngerti karena dia bukan nakes gitu. Akibatnya pada waktu nakes itu merespon, kita juga jadinya dari neuroscience akan mengatakan, berarti di tempat itu nakesnya burn out ya. Itu bukan di lokasi kejadian loh. Betul. Tapi nakes yang merespon itu dari tempat lain. Person yang kebetulan adalah tenaga kesehatan itu meresponnya dari lokasi yang berbeda-beda, bukan dari tempat yang melayani si pasien ini. Nah, barangkali di tempat lain itu lagi akreditasi barangkali ya. Pusing dengan dokumen, lupa lagi naro itu berkas obat yang kemarin 1 lembar di mana ya. Jadi Anda tuh udah lagi stres-stresnya, ngelihat lagi, nggak tahu ya kita ngurusin dokumen tuh gitu terus nyautnya. Lose control. Harusnya nggak usah nyaut gitu ya. Nah ini kan lagi-lagi kalaupun nyaut kan kita bisa memilih nyaut sabar ya, moga-moga dikasih cepet gitu ya. Banyak zikir ya, itu kan pilihan kita ya ketika kita ingin merespon satu keadaan. Makanya dok, boleh nggak sih tadi ditajamkan lagi urusan gimana ya caranya melatih agar otak kita ini memberikan instruksi yang tepat supaya emosi nggak menguasai. Kalau emosi yang nge-hijack itu urusannya bisa berantakan sih. Jadi yang menarik dari neuroscience ini dan neuroscience serapan ini sebetulnya kalau belajar dari dokter Anda ini bahasanya bisa sederhana dan sangat bisa aplikatif kita lakukan untuk melatih diri kita dan anak keturunan kita gitu. Karena supaya ya itu jangan cuma mengandalkan bahwa udahlah anak gua S2, S3, tapi kita nggak yakin loh apakah kecerdasan emosinya juga sama dengan kecerdasan intelektualnya. Nah, gimana dok bahasan tentang itu? Kita kembali ke urutan. Oke. Ya. Jadi sebetulnya dari semenjak dalam kandungan, sistem yang pertama di otak itu siap untuk berfungsi, bukan barang organnya dibikin ya. Kita kalau belanja gadget, itu baru beli barangnya. On off enggak, gitu ya. Nyala enggak. Oke, begitu anak itu lahir, itu berarti power on off-nya nyala. Oke, sampai di situ ya. Begitu dia on, terus ada tuh tulisan macam-macam, gambar atau apa ya. Terus keluar tulisannya operating system. Nah, operating system pertama di otak kita adalah sistem sensori
dan emosi. Itu operating system yang pertama. Jadi, kita pasti hidup dan lahir dengan kemampuan untuk menerima informasi dari luar. Gerbangnya adalah sistem sensor. Kita meresponnya baru dengan bunyi. Hoek. Nangis. Walaupun pelan-pelan, secara bertahap, tangisan bayi itu nadanya bisa berubah-ubah. Iya. Dan bisa konsisten. Nangis kalau lapar teh pakai agak gitu. Tapi kalau nangisnya teh kecoel, ada binatang atau apa tuh mengkejar dianya. Wah gitu. Iya. Kaget. Wah nangisnya juga heboh. Jadi sebetulnya kalau kita peka pada tangisan bayi aja, kita udah bisa tahu bahwa bayi itu cognitively udah berkembang. Karena dia bisa membedakan bagaimana cara bereaksi. Iya. Kemudian bayi itu bergerak, tapi bergeraknya tuh kemana tahu, ya? Ada bayi gitu bisa ujuk-ujuk baru 3 hari langsung mau dikasih botol nyamber ke botol gitu, Ngeri kalau kayak gitu. Ngeri kita malahan ya. Kita kalau Nina boboin bayi gitu ya, kan nyanyi gitu ya. Kalau zaman saya kuno mah tidurlah insan. Kalau zaman sekarang Nina bobo enggak. Zaman sekarang lain lagi ya nyanyinya ya. Lelebay cila. Ada nggak yang nyanyiin ya? 1 tambah 1 terus bayinya 2 tambah 2 Berani punya bayi gitu? Kan enggak. Artinya itu bayi belum melakukan aktivitas kognitif. Aktivitas korteksnya baru akan berfungsi dari kendali gerak. Baru berfungsi setelah kendali gerak. Jadi yang pertama diaktifkan di korteks setelah sensori itu adalah gerak. Jadi bentuk kepala, kalau dilihat dari gambaran ini ya, bentuk kepala itu brainstem, bagian tengah otak, tempat kedua otak korteks besar kiri kanan bertemu ini, dia yang tengah, bagian yang kemudian punya banyak organ-organ kecil dan ada bagian yang pengelolaan emosi. Tapi itu kemudian dikendalikan oleh si otak yang besar nih. Ini otak yang belajar nih yang gede ini. Nah si otak belajar yang gede ini start pertamanya adalah dari area yang kita sebut sebagai homunculus. Area pengendali gerak. Kendali gerak, bukan gerak yang refleks. Bawaan dari bayi dalam kandungan untuk mengeluarkan dirinya. Nah, gerakan yang sudah bisa dikendalikan ini bertahap akan membangun semua pathway, jalur, jaras kalau pakai bahasa Indonesianya anatomi kedokteran gitu ya. Sinaps kalau mau pakai bahasa Latinnya yang menghubungkan semua bagian korteks ini untuk mulai bertahap berkembang. Jadi memang awalnya manusia itu dikendalikannya oleh emosi dan selalu berhubungannya dengan gerak. Nah itu awalnya. Baru kemudian proses berpikir. Nah dari mana startnya? Harus start dari kemampuan bisa kenal, identifikasi, bisa pilih, berarti bisa ngebedain. Kan udah kenal. Ini besar, itu kecil. Ini tinggi, ini rendah. Bisa kenal dan bisa membedakan, memilah artinya. Lalu bisa mengelompokkan. Ini dan itu yang besar, itu yang kecil-kecil. Tahu pengelompokannya. Dari sana baru kemampuan intelektual lainnya akan berkembang, tapi ada tapinya. Catatannya, apakah si gerak itu mencapai tahap yang matang pada kemampuan keseimbangan dan koordinasi. Karena kalau dua ini tidak berkembang dengan baik, maka atensi nggak akan muncul dengan baik. Ini atensi gampang patah. Balance terganggu, atensi patah. Koordinasi terganggu, atensi patah. Tambahan lagi kalau emosi ngegoda, atensi patah, kognitif bye-bye. Kognitif juga jadi jeblok di situ. Jeblok di situ. Dan kognitif itulah pengambilan keputusan nalar untuk stop,
saya nggak boleh nggak sopan. Kalau saya nyeletuk di medsos, saya dihajar netizen, itu udah datang duluan. Harusnya nalar, ya? intelektual dinalar di kognitif. Bener, dia tahu resiko terbuka. Gitu. Iya. Oke. Berarti tadi basicnya banget supaya nalar atau otak kognitifnya matang itu di vestibular ya dok? Di keseimbangan. Harus ada datang dari body justru. Kerjasama dari tubuh ini. Bukan dulu ke sini, tapi di body dulu. Dari bawah dulu. Wow, iya, jadi iya, ini iya. semua adalah proses yang holistik. Iya. Tapi ngeberesin body, nggak punya power, nggak ada kalori, nggak punya energi. Ya susah juga. Susah ya. Berkembang. Berkembang dikit, ambruk lagi. Berkembang dikit, rusak lagi. Gitu. Karena struktur pembangunnya, nutrisinya nggak ada. Oksigennya juga nggak cukup, dikit-dikit hipoksia, asma melulu, alergi aja. Ya ampun, coba ya, kita mesti tahu betul profil diri. Kalau kita tahu betul profil diri kita dari berbagai komponen tadi, itu ada catatannya ya komponennya. Mulai dari yang basic, sistem sensornya, sistem balance-nya, sistem tubuhnya, masuk ke atensinya, mulai kenal dalam bentuk udah matematis tuh ya, spasialnya. Dari visual, atensi, dan spasial itu akan berkembang kepada kemampuan kognitif karena atensinya udah terbentuk. Nah, dari sana berarti memorinya akan jadi lebih banyak. Cuman tidurnya mesti benar. Itu lagi teh. Kalau tidak mendapatkan deep sleep-nya, itu memori boro-boro bisa di-cluster. Memori itu jadi informasi yang berantakan banget. Ngerti. Sekarang aja kita udah zamannya sampah mesti dipilah ya. Supaya bisa banyak diolah. banget informasi dari gadget dari mana-mana kan. Betul. Nggak bisa di-cluster kalau tidur kita nggak deep. Yap. Wow, ini semua harus perhatiin kok. Ya. Nah kalau nakes jangan bilang gimana saya tidur, saya kan sif-sifan. Iya. Oh tidak, Iya. Sudah ada konferensi internasional yang membahas semua tenaga kerja yang harus hidup dalam shift. Dan teknologi dari NASA itu sudah dikembangkan di banyak negara, termasuk di Indonesia, bahwa nakes yang shift malam itu pulang dia mesti tidur dengan alat bantu. Memang sampai kayak gitu dikondisikan. Itu kenapa ada penutup mata supaya untuk kamuflase, seolah-olah itu malam. Menurunkan cahaya, jadi melatoninnya akan keluar untuk dapat deep sleep-nya. Jadi ada caranya, jangan jadikan itu alasan. Hidup tuh harus pakai ilmu ya, Mas. Nah, benar itu. Iya, Masya Allah. Jadi gini ya dok, ya kalau orang tua pada umumnya mungkin berpikir, gimana caranya yang penting anak saya tumbuh pinter. Jadi dihajar langsung ke kognitifnya. Bisa jadi ada yang bisa kayak gitu ya, dia memang jadi cerdas banget. Betul. Tapi dia mengabaikan kestabilan yang di bawahnya dulu. Sehingga itu menyebabkan mungkin bagian otaknya ada bagian yang tidak matang itu. Sehingga cerdas bisa jadi cerdas, tapi emosinya nggak kekontrol ya dok. Ada yang pernah ngebantah teh? Pernah ngebantah. Kan Stephen Hawking itu pinter sekali tapi cacat. Oke. Bener dong? Iya. Dia kategorinya betul-betul tidak bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya dari leher ke bawah kan. Masih ada yang bisa dia gerakkan jari 1-2. Akhirnya dia cuma bisa duduk gitu ya. Tapi ada yang pernah baca nggak biografinya Stephen Hawking? Sebagaimana emosinya itu bagaikan bara di rumah yang membuat patah hati istri dan keluarganya. Aduh, ini artinya secara kognitif memang berkembang banget, tapi secara holistik tidak terjadi proses kerja otak yang membuat wisdom yang tadi Teh Ibu. Ini bahasannya satu podcast sendiri dok. Kita bedah bagian. Oh iya, proven seperti itu dok. Jadi yang disebut wisdom itu kan kemampuan memilih, memilah, memprioritaskan, menekan keinginan sendiri, mengutamakan kebijaksanaan, situasi, kontrol dan kendali. Kalau kontrol dan kendali itu tidak muncul, itu artinya ada satu bagian otak yang betul-betul tidak padat membentuk kendali. Fungsi eksekutif di prefrontal cortex. Fungsi eksekutifnya kagak mateng gitu dok.
Jadi bisa aja dia matang, oh pinter banget. Pinter. Tapi itu otak sebelah mana yang kerja, dan cuman bagian itu yang menyala, ya. Pinternya pakai pinter ngomong, oke, sebelah kirinya banyak variasi katanya. Pinter menghubungkan, oke, bagian tengahnya terhubung. Tapi semuanya pakai emosi. Akibatnya apa? Barangkali primitifnya yang kerja animal banget ya. Sampai bisa abuse orang lain. Akhirnya itu kayak ciri-ciri NPD juga sih kayak gitu ya. Dia bisa pinter banget, kata-katanya meyakinkan, tapi di bab empati nggak ada. Enggak. Jadi niatnya bukan untuk keseimbangan kehidupan, bukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak gitu ya. Nggak ke arah dan ada rasa nggak enak atau kasihan. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi udah gitu dia bisa nggak ngerasa itu salah loh, Dok. Karena dia memilah dan membuang, memfilter segala sesuatu yang buat dia rugi dong gue kalau ngerjain itu. Itu kalau teman-teman psikolog mungkin sejawat bisa melengkapi ini nanti ya. Ego banget kan ya, sampai kadang-kadang ada yang film-film bilang itu super ego katanya di film-film ngomongnya itu sampai gitu ya. Pasti sejawat psikologi akan melengkapi hal ini, dan itu tuh kerja otak banget. Wow, Masya Allah. Jadi benar ya Dok, urusan mental issue yang berkaitan dengan perilaku, penyimpangan perilaku, adiksi ini dan itu, sikap, karakter, itu tuh benar-benar bukan cuma urusan psikologi, bukan urusan emosi doang, tapi benar-benar basicnya ada di neuro ya Dok. Apakah fungsi eksekutifnya itu mendapatkan kesempatan untuk berlatih beban konflik, beban trouble kecil, masalah kecil, seperti misalnya bikin PR, mulai dari TK. Kita di TK sepertinya dari zaman TK pertama ada di Indonesia, yang itu di zaman Indonesia belum merdeka, makanya Ikatan Guru TK Indonesia tuh umurnya lebih tua dari Indonesia merdeka ya. Nah, itu tuh sampai hari ini masih ada yang namanya kegiatan menganyam tikar. Tapi kecil. Gunting kertas bikin alur, abis itu kertas yang sama gurunya yang bikin disilet-siletin atau dilipet dua kertasnya, terus digunting-gunting, dibuka, akibatnya ada lubang-lubang. Terus nganyam dong tikernya bisa satu warna, bisa dua warna. Ibu guru pernah dapet tiker-tiker yang bagus nggak? Kalau kita tanya, kali jawab nanti ya di komennya podcast ini ya. Jawab ya para guru. Gurunya barangkali jawabnya gini, banyak yang bagus-bagus. Karena yang ngerjain bukan anaknya. Emang anak kecil nggak gunting serapi itu? Sama guru tadi bilang, guntingnya ukurannya sesenti. Itu pada waktu TKA akhir. Masuk TKB, udah mau TKB transisi ke semester kedua, guntingnya setengah senti. Itu buat latihan motorik halus ya. Begitu anak itu nggak bisa menulis, orang tuanya yang protes sama guru, ini sekolah apa sih? Kok anak saya nulisnya jelek? Yang kemarin ngegunting tikernya siapa? Karena nggak sabar, pengen rapi. Padahal biarkan aja itu berproses ya. Betul. Wow, Masya Allah. Yang bikin ngelipet origami kodok-kodokan ya. Karena kodok orang ngejar bengkok hasilnya itu siapa yang ngelipet? Iya, orang ngejar hasilnya. Pokoknya kelihatannya bagus. Jadi bantuan justru di usia 0 sampai 8 tahun itu memiliki pengaruh besar pada kemampuan remaja di usia prapuber dan pubernya untuk mengatasi konflik sederhana dalam kehidupan dia yang berdampak pada keputusan dia di masa dia nanti bekerja, berkarya, dan belajar di pendidikan tinggi. Masya Allah, ini tuh ya, Masya Allah, ini teman-teman asal tahu ya, aku kalau ngobrol sama Dok, ini udah berpuluh-puluh jam kali aku dapetin banyak banget edukasi dari Dok, karena nggak pernah selesai, nggak pernah cukup, nggak pernah kayak apa ya, ngerasa apa luas banget gitu ilmunya. Jadi Dok, ini mah nggak akan selesai dalam sejam, aku aja berpuluh-puluh jam nggak beres-beres kayaknya sama Dokter Ana. Jadi ini menarik banget Dok, artinya kayaknya moga-moga ya kalau teman-teman tertarik dengan keilmuan seperti ini, insya Allah kita bisa sambung dengan sesi-sesi berikutnya. Tapi minimal yang benar-benar kita harus garis bawahi adalah kita nggak mau kan kita punya anak sekedar dia cuma pintar aja gitu.
Yang penting dia jadi dokter, jadi sarjana, jadi ini dan itu. Tapi ternyata dia nggak punya wisdom itu, Dok. Ini nggak punya akhlak dan nggak punya akhirnya akhlak kalau di Islam. jauh banget kalau kita mau ngomongin iman ya. Nah, itu masih lagi yang mana? Tahu nggak sih teman-teman, asal inspil dikit ya. Waktu itu dokter juga pernah cerita gitu. Gimana urusan sensori integrasi ini, hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana itu diperlukan dalam pembentukan otak eksekutifnya. Betul. Itu bahasannya bisa panjang sendiri dan itu Iya. menarik luar biasa. Yang kadang-kadang kita sepelekan tapi ternyata itu penting banget di masa tumbuh kembang anak. Yang lebih seru lagi, belum lagi nanti di masa-masa puber. Wow, Ya. aku dengar narasi itu dari dokter deg-degan karena aku punya anak yang belum balik ya doknya, dia bilang cepet kejar di golden age karena nanti kalau udah balik dan itu dipengaruhi oleh hormon, menstruasi, semua yang ada di bawahnya kalau tidak solid dia buyar. Nah itu tuh nano banget rasanya. Makanya pasti kita ngerasain pernah mengalami anak yang ketika masa balik jelang dia mau menstruasi itu ngasih taunya gitu kan. Dan itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, wow kan perlu lebih peka lagi ya untuk ngelihat tanda-tandanya seperti apa. Tapi yang kita ingin sampaikan bahwa neuroscience sebagai keilmuan itu sebetulnya sederhana. Datangnya hanya dari biologi. Kalau sudah ngomong jadi penyakit, ada spesialisnya, neurologi. Kalau mau belajar teorinya lebih jauh, silahkan. Ada banyak bidang-bidang neuroscience yang research. Tapi kalau kita mau ngobrol gini seru-seruan, yuk neuroscience terapan itu terbuka untuk semua dan memang nggak akan selesai-selesai digali karena otak itu adalah ciptaan yang paling dahsyat dari pencipta kita. Dan punya sifat yang neuroplasticity itu yang bikinin semangat banget untuk mau terus improve, bukan cuma untuk sekitar dan anak tapi untuk diri sendiri. Betul. Karena mengetahui sifatnya yang luar biasa seperti itu. Teman-teman gini ya, Iin tuh orang yang sebetulnya paham ilmu mental tuh benar-benar belajar case by case dari yang dikirim ke Peaceful Land gitu. Dulu Iin menganggap urusan mental issue, penyimpangan perilaku, penyimpangan ini dan itu tuh urusannya hanya dengan emosi, trauma dan segala macam. Setelah Iin belajar neuroscience terapan, kenapa juga disebut terapan? Karena ternyata aplikasinya bisa nggak serumit yang kita bayangkan dengan namanya yang neuroscience gitu kan. Awalnya kalau kita orang awam kayak wow, kayak ilmiah sekali. Tapi ternyata pas Iin belajar itu dengan bahasa dokter Ana yang sederhana, dan teman-teman ini ada buku-bukunya dokter Ana, ada 3 sih sebenarnya dok ya. Ketika aku udah baca ini buku sederhana banget. Ini aku emang seberantakan ini sih kalau baca, aku garis-garisin, kasih catatan segala macam. Dari sini tuh kita bisa belajar dengan sederhana bagaimana cara otak kita bekerja. Minimal ini bikin kita paham dan jadi mau semangat untuk merubah ya dok, merubah gaya hidup kita, gaya pengajaran dan komunikasi kita gitu. Tadi balik lagi neuroscience terapan itu bisa dilakukan oleh siapa aja, nggak harus tenaga ahli. Kita sebagai orang-orang yang mendampingi anak-anak yang sedang tumbuh kembang, apalagi kami di Peaceful Land ya yang sedang mendampingi anak-anak yang masya Allah lucu-lucu gitu, itu perlu banget ilmu ini untuk melengkapi. Jadi ternyata ini nggak cukup hanya perlu seorang psikolog atau kemudian butuh farmakologi, psikiater untuk menenangkan ketika kondisinya sudah ekstrim, tapi balik ditarik ke belakang sama dokter Ana, Iin butuh ilmu ini untuk kemudian membangun fondasi lebih bagus lagi. Dan di situ bukan cuma urusan neuronya, ternyata dokter juga bilang Iin otaknya nggak akan mampu menerima induksi informasi kalau otaknya tuh nggak bagus. Nggak bagus artinya secara metabolisme, nutrisi diperbaiki, oksigen Iin harus nyampe ke otak gitu. Artinya harus ada gerak-gerak yang membuat oksigen naik. Iya iyalah. Dan otak adanya di atas ya. Jantung kita adanya di tengah. Kita ditarik gravitasi ke bawah. Jadi buat dorong airnya ke atas ya pumpingnya mesti bagus dong. Kalau pumping itu dari gerak kan? Dari gerak. Jadi kalau mau semangat ngomong aja udah lumayan. Jadi kalau memang mau mencerdaskan otak, gerak itu udah nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Benar nggak dok? Nggak ada banget. tuh mager-mager terus berharap langsung jadi pinter. Nggak bisa. Jadi memang harus holistik. Jangan lupa ya, dalam bergerak itu bukan berarti kita hanya mengutamakan aerobik. Bukan hanya jantung mengirim oksigen itu ke otak, tapi ingat bahwa kita punya persendian dan itu berarti berurusan dengan balance ya. Jadi latihannya bukan cuma sekadar lari atau jalan pagi cukup, enggak cukup. Itu baru untuk jeroan, baru untuk paru, baru untuk jantung. Tapi untuk anggota tubuh kita, untuk otak kita mengenal gravitasi, balance-nya,
koordinasinya belum. Jadi berarti yuk pilih aktivitas yang tidak harus selalu sport movement. Di air juga boleh. Nah, maaf ya, harus di-cut karena ini bahasannya panjang lagi, menarik banget gitu ya. Emang harus berseri-seri sih dok. Baiklah. Gitu ya teman-teman sekalian, dokter thank you so much. Thank you udah memperkaya aku. Terima kasih buat semua. Teman-teman, kita sekarang di Peaceful Land diperkaya dengan keilmuan dari dokter Ada, dan mungkin ngerasa semua ini menjadi satu keilmuan yang holistik yang kemudian moga-moga semuanya bisa diduplikasi oleh semua sahabat-sahabat di rumah. Itu aja dokter, thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk nanti kita teman-teman ketemu. mendukung. Iya, kayaknya kita mesti bikin seri ya dok. Insya Allah. Thank you.